inside out, dari luar ke dalam. Ibadah kedua, perjalanan rohani yang nyata. Ibadah ketiga, kerohanian yang gagal bertumbuh. Ibadah keempat, tanda kerohanian yang semu. Lalu ibadah kelima, detak jantung pemuridan. Ibadah keenam, lebih dari sekedar rajin ke gereja. Dan terakhir, menghindar dari pemuridan. Semuanya all about discipleship. Kenapa discipleship itu penting Bapak Ibu? Karena kalau kita nggak hati-hati, kekristenan kita itu bisa menjadi sebuah kekristenan yang dangkal. Ada sebuah masalah di dalam gereja. Sebetulnya nggak ada yang namanya masalah gereja, itu nggak ada. Tapi kenapa itu jadi masalah di dalam gereja? Sebetulnya masalah gereja itu adalah masalah manusia atau masalah orang. Dan kalau Anda mau telusuri lebih dalam, masalah orang atau masalah manusia itu adalah masalah hati. Dan kalau Anda bicara soal hati, maka sebetulnya itu adalah masalah ketaatan. Karena itulah isu di dalam hati manusia. Yaitu ketaatan kita kepada Tuhan. Nah, kalau bicara masalah ketaatan, saudara, itu sangat berkaitan dengan yang namanya pemuridan. Kenapa orang gak bisa taat? Kenapa orang gak bisa bertumbuh? Kenapa orang gagal mentaati atau menjalani perintah Tuhan? Karena banyak orang atau banyak gereja itu menghindari yang namanya pemuridan. Banyak gereja itu betul-betul membuat, atau banyak kita itu membuat pemuridan itu menjadi sebuah pilihan atau preference. Padahal panggilan Tuhan pertama kali kepada orang-orang yang jumpa kepada Tuhan itu adalah come and follow me. Ikutlah aku. Pemuridan itu bicara tentang Tuhan itu menyelamatkan kita, itu bukan soal membawa kita ke sorga, tapi lebih jauh dari itu, Injil itu ingin membawa sorga ke dalam hati kita. Katakan amin. Injil itu gak boleh berhenti sampai membawa kita ke sebuah tempat namanya sorga. Memang itu adalah kabar baik dari Injil bahwa dosa kita diampuni, kita memperoleh hidup yang kekal. Tapi kalau Injil itu tidak bisa membawa sorga ke dalam hati kita, maka itu sebetulnya bukan Injil. Itulah sebabnya Injil itu gak bisa dipisahkan dari yang namanya panggilan dari pemuridan. Karena pemuridan itu adalah panggilan untuk mengikut Yesus. Kita ikut Yesus, katakan amin. Nah, kalau kita tadi bicara soal masalah ketaatan, itu adalah masalah pemuridan. Kalau kita ngomong soal masalah pemuridan itu sebetulnya di ujung pangkalnya itu adalah bicara tentang masalah leadership atau kepemimpinan. Itulah sebabnya kepemimpinan yang rohani itu penting. Contoh, kalau gereja ini nggak mengarahkan kepada pemuridan, maka kepemimpinan kita gagal. Kalau gereja ini nggak mengarahkan kepada pemuridan, maka kita ini bisa salah arah di dalam kerohanian kita. Kita berpikir bahwa kalau kita itu ikut Yesus, maka goalnya itu cuman hidup berkelimpahan, maka kita sudah salah sasaran atau kita sudah miss Injil itu sendiri. Tujuan dari Injil itu adalah untuk kita mengikut Yesus. Kata ikut Yesus itu berarti kita harus punya hubungan yang mendalam dengan Yesus. Dan ikut Yesus itu berarti kita itu menjadi seperti Dia. Kita menteladani semua karakter, jejak langkahnya, hatinya. Sehingga kita ini ketika kita mengiring Tuhan, ukurannya itu adalah bukan seberapa sukses Anda dalam hidup. Tapi di dalam mengiring Tuhan, mengikut Yesus, ukurannya adalah seberapa Anda bisa menjadi seperti Yesus. Halo, amin. Nah, kalau leadership di dalam gereja nggak punya spiritual leadership, maka Anda bisa diarahkan ke sesuatu yang melenceng dari rencana Allah yang tertinggi. Katakan amin. Nah, itulah sebabnya sepanjang hari ini saya akan bicara mengenai discipleship. Anda mau tidak mau discipleship itu, pemuridan itu bukanlah panggilan manusia, itu bukanlah preference.
Sebetulnya Anda nggak bisa memilih. Kalau Anda ikut Yesus, itu namanya discipleship. Anda harus jadi murid, mengikut dirinya. Katakan amin. Nah, ibadah pertama ini saya memberikan judul kerohanian inside out. Bapak Ibu, sebetulnya kalau kita bicara mengenai kerohanian, kita itu sebetulnya bisa melihat di dalam Alkitab sebetulnya apa yang betul-betul Tuhan itu perhitungkan. Apa yang betul-betul Tuhan itu lihat di dalam hidup kita. Sebetulnya itu tertuang di dalam Alkitab. Hari ini kita akan belajar satu pasal, satu perikop di Markus pasal 7. Saudara, Markus pasal 7 ini berisi mengenai konflik. Konfliknya siapa? Konflik antara Yesus dengan para ahli Taurat pada zaman itu. Saudara pernah nggak konflik dengan sosok yang berotoritas? Nah, pada waktu itu pemuka agama ahli Taurat itu memegang otoritas. Nah, Yesus itu mengalami konflik dengan mereka. Konflik seperti apakah? Kita baca sama-sama. Markus pasal 7. Kita akan baca ayat 1 sampai 6 terlebih dahulu. Pada suatu kali serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem, katakan dari Yerusalem, datang menemui Yesus. Sampai sini dulu. Saudara, Yesus ini diakui banyak orang sebagai rabi. Dia ini mengajar di mana-mana dan Yesus itu punya pengikut. Come and follow me, beberapa murid-muridnya itu adalah pengikutnya Yesus. Karena pada zaman itu rabi itu akan mempunyai pengikut, saudara. Ikut aku. Rabi itu adalah guru pada zaman itu. Nah, ketika Yesus itu mengajar, menyembuhkan orang sakit, mengadakan tanda-tanda mujizat, saudara, Yesus itu mengusik para ahli Taurat atau pemuka agama pada zaman itu. Dalam kesempatan yang lain, dalam kitab Injil kita mengetahui bahwa Yesus itu diragukan asal-usulnya. Nathanael itu pernah berkata, adakah sesuatu yang baik itu muncul dari Nazaret, dari Galilea? Nazaret itu ada di sebuah wilayah namanya Galilea. Kenapa Galilea itu dianggap nggak mungkin ada nabi dari Galilea? Bahkan para ahli Taurat juga ngomong, ya nggak ada nabi itu lahir dari Nazaret atau dari satu wilayah namanya Galilea. Nggak ada. Kenapa? Karena pada zaman itu sekolah terbaik yang diakui itu ada di Yerusalem. Jadi Yesus itu dipertanyakan asal usulnya. Kamu itu ngajar, kamu jadi rabi, kamu itu jebolan sekolah mana? Engkau itu siapa sih? Gurumu siapa? Kamu belajar di mana, sekolah di mana, gurumu siapa? Nah, makanya di ayat yang pertama dikatakan serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem sengaja dikirim untuk datang menjumpai Yesus. Tujuannya untuk apa? Untuk menyelidiki dan menginterogasi. Lalu ayat 2 dikatakan, mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Jadi rupa-rupanya mereka itu sering dikirim kemanapun Yesus pergi untuk mencari kesalahan dari ajaran Yesus atau dari perilakunya Yesus. Tapi gak pernah menemukan kesalahan satupun. Sampai waktu mereka makan, Yesus makan dengan murid-muridnya, ternyata murid-murid Yesus itu makan tangannya gak dicuci. Gitu ya. Nah, jadi orang-orang ini kita dapat nih satu kesalahan. Dapat nih. Nah, ayat yang ketiga dikatakan sebab orang-orang Farisi seperti orang Yahudi yang lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan terlebih dahulu. Karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Sampai di sini ya, saya mau jelaskan nanti saya akan jabarkan di menit-menit berikutnya. Saudara, orang Yahudi itu punya hukum namanya, istilahnya itu halakah. Itulah yang mengatur
perilaku atau hukum bagi orang-orang Yahudi. Nah, Halakha ini punya dua sumber. Yang pertama adalah Torah atau Taurat. Itu 5 kitab pertama dalam kitab Perjanjian Lama. Ditulis oleh Musa. Ya, itu adalah firman Allah, katakan firman. Yang kedua adalah Talmud. Nah, Talmud ini punya dua, yaitu isinya itu punya dua, yaitu Misna dan Gemara. Apa itu Misna? Misna itu adalah aturan-aturan tambahan yang dibuat untuk menjaga Taurat tadi. Melindungi Taurat, lalu dirinci, lebih rinci lagi. Saking rincinya, saudara, untuk bicara soal pembasuhan tangan aja itu bisa 30 jilid sendiri. 30 bab sendiri. Untuk cuci piring, perangkat-perangkat itu bisa 1 buku sendiri. Bisa 30 bab sendiri. Jadi itu adalah aturan-aturan yang diulang, dirinci, dari hukum Taurat dirinci. Jadi volumenya lebih besar. Ya malah rabi-rabi yang dari Babilonia yang masuk dalam pembuangan nggak mau kalah. Mereka itu bisa punya hukum Misna itu 4 kali volumenya lebih besar daripada rabi-rabi yang di Yerusalem. Itu isinya peraturan-peraturan tertulis. Lalu peraturan-peraturan ini, Misna ini, peraturan yang diulang, yang dirinci dari Taurat, itu didebatkan, dibahas, mereka itu saling berdebat membahas, lalu mereka itu bikin komentari atau mereka itu bikin komentar-komentar. Nah, komentar-komentar itu namanya Gemara. Nah, gabungan dari Misna dan Gemara ini jadi Talmud. Jadi Talmud itu lebih tebal daripada Torah sendiri. Jadi dengan kata lain, Talmud itu isinya apa? Peraturan-peraturan tertulis atau peraturan-peraturan lisan, tradisi-tradisi lisan yang ditulis oleh rabi-rabi yang dikumpulin itu jadi Talmud. Nah, jadi ada 2 ya. Satu itu Taurat, firman, lalu ada Talmud itu isinya tradisi. Ya, rincian tambahan-tambahan dari kitab Taurat itu. Nah, di dalam tradisi mereka itu merinci orang itu kalau mau makan itu harus cuci tangan dulu. Sebetulnya ini bukan karena itu menyenangkan hati Tuhan atau tidak, juga bukan ada urusan dengan kesehatan, tapi mereka itu menafsirkan demikian rupa, makan itu harus cuci tangan. Gitu ya. Nah, ketemu nih murid-murid Yesus gak cuci tangan, makanya itu dijadikan pasal. Ya, lalu ayat yang keempat, dan kalau pulang dari pasar mereka juga tidak makan, kalau tidak lebih dulu membersihkan dirinya. Jadi adat istiadat nenek moyang kita itu mengatakan kalau makan itu harus membasuh tangan dulu. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang. Umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Bayangkan saudara, untuk masalah panci, cawan, bejana tembaga, itu bisa berapa puluh bab sendiri. Mengenai cuci tangan aja bisa panjang aturannya. Itu pun masih dibahas, didebat, dikasih komentar. Dikasih penafsiran ada komentarinya. Nah, lalu kita baca ayat yang kelima. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita? Menurut Talmud tadi. Tetapi mereka makan dengan tangan najis. Lalu Yesus menjawab. Jawabnya kepada mereka. Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Jadi mengutip dari nubuatan Yesaya. Hai orang-orang munafik, tanda seru. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh
daripadaku. Ada peringatan besar untuk orang Kristen atau untuk gereja. Peringatan besar pertama adalah ini saudara. Bahwa ada ketidaksesuaian atau ada ketidakkoneksian antara ucapan di bibir dengan di hati. Para murid Yesus itu dikritik, kenapa kok kamu gak ngikutin adat istiadat nenek moyang? Yesus ngomong begini, benarlah kata-kata nubuat Yesaya bahwa engkau itu orang munafik. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya. Engkau itu menyembah, engkau beribadah cuman dengan bibir. Tapi sebetulnya yang Tuhan lihat itu bukan aturan-aturan agama. Engkau melakukan ritual-ritual seperti memuliakan aku, seperti membasuh tangan dan sebagainya. Tapi sebetulnya yang Tuhan lihat dan perhitungkan itu adalah yang ada di dalam. Yaitu di hati. Katakan amin. Makanya kerohanian kita, kalau kita nggak hati-hati, kita bisa terjebak di dalam kemunafikan yang sama. Dan itulah masalah kita bersama. Kita bisa mengikuti tradisi, aturan, dan lain sebagainya. Bahkan kita bisa memuliakan Tuhan dengan bibir kita. Tapi sebetulnya hati kita jauh daripadanya. Jadi ada ketidakkoneksian antara ucapan dengan hati. Ada sebuah gap di dalam dunia kekristenan namanya credential gap. Yaitu ada ketidaksesuaian atau ketidakkoneksian antara ucapan dengan perilaku. Antara ucapan di bibir dengan kelakuan. Antara ucapan di bibir dengan hati. Tuhan itu melihat hati Bapak Ibu. Halo amin. Tuhan itu melihat hati. Sebelum kita buru-buru, saudara, menghakimi orang-orang Farisi, sebetulnya masalah kita dengan mereka itu sama. Masalah kita dengan orang Farisi itu sama. Masalahnya itu adalah masalah hati. Ternyata Tuhan itu melihat realita itu di dalam hati kita. Bukan apa yang tampak di luar. Halo amin. Penampilan bisa menipu. Betul-betul bisa menipu. Tapi yang Tuhan perhitungkan sebetulnya adalah jauh lebih dalam. Makanya kerohanian itu kadangkala gak bisa diukur dengan yang namanya penampilan. Memang kerohanian itu harus keluar dalam bentuk sesuatu yang tampak, yaitu perilaku kita. Tapi sumbernya harus dari dalam. Katakan amin. Karena apa? Karena kita itu bisa berpura-pura. Sesuatu yang di luar, kelihatannya kita itu agamawi, kelihatannya kita itu religius, tapi nggak sesuai dengan apa yang di dalam. Nah itu yang namanya dosa kemunafikan. Penampilan bisa menipu. Di ibadah pertama ini, kenapa saya kasih judul kerohanian luar dalam? Karena Tuhan mau membereskan kerohanian kita. Itu pertama-tama dari hati kita, dari dalam kita. Halo amin. Kenapa? Kalau kita nggak hati-hati, kita itu bisa memuji Tuhan tapi hati kita menjauh daripadanya. Kita bisa mengikuti conference tapi hati kita menjauh daripadanya. Kita bisa melayani Tuhan tapi hati kita menjauh daripadanya. Kita ini bisa melakukan penginjilan tapi hati kita menjauh daripadanya. Kita bisa bersaksi, ikut perjalanan misi, tapi hati kita gak sesuai. Bahkan kita bisa membaca Alkitab, tapi hati kita jauh daripada Tuhan. Dengan kata lain, Bapak Ibu, Tuhan itu mau urusin hati kita. Katakan amin. Tapi kabar baiknya,
Saudara, kabar baiknya adalah Tuhan itu ingin memulihkan hati kita. Kalau Tuhan itu menjamah kita, yang Tuhan jamah itu bukan ininya dulu. Yang Tuhan jamah itu hatinya dulu. Ingatkah saudara pertama kali momen-momen ketika Anda datang kepada Tuhan? Ketika Anda datang kepada Tuhan, momen-momen itu yang Tuhan sentuh, yang Tuhan jamah itu bukan kepala kita. Tapi yang Tuhan jamah, yang Tuhan ubah, itu adalah di dalam hati kita. Sesuatu yang di dalam, katakan amin. Karena itulah intinya, kerohanian harus dimulai dari dalam. Ada peringatan besar sebetulnya lewat ayat Alkitab ini. Peringatan yang pertama itu hati-hati dengan yang namanya ketidaksesuaian yang besar. Ketidakkoneksian. Ada sebuah kesenjangan perbedaan antara mulut dengan hati. Antara kata-kata dengan tindakan kita. Dan ini adalah masalah hati. That's why, saudara, Tuhan itu ngomong sama murid-muridnya, come and follow me. Kamu ikutlah aku. Dan kalau Anda betul-betul ikut Yesus, bukan cuma sekedar beragama, Tuhan akan urusi hati kita. Semua benturan-benturan, semua clash kita, benturan kita dengan Tuhan. Apakah kita ini mau mendahulukan kehendak kita atau kehendak Tuhan? Apakah kita mau mendahulukan daging kita atau roh kehendak Tuhan? Semua benturan-benturan dengan Tuhan, itu semuanya adalah urusan hati. Amin. Yang kedua, saudara. Kita baca ayat yang berikutnya. Tadi sampai ayat 6, kita baca ayat 7. Markus 7, ayat yang ke-7. Percuma mereka beribadah kepadaku. Sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Jadi Yesus itu berkata, sia-sia kamu menyembah aku. Sia-sia engkau memuliakan aku. Sia-sialah engkau beribadah. Peringatan besar kedua adalah, Bapak Ibu, hati-hati kalau yang pertama dengan ketidaksesuaian, ketidakterhubungan antara hati kita dengan mulut, hati kita dengan perilaku kita, mulut kita dengan perilaku. Yang kedua itu hati-hati sama the great deception. Ada penipuan yang besar terjadi. Kita ini bisa tertipu. Bahkan kita bisa menipu diri kita sendiri. Kita pikir kita itu sedang beribadah kepada Tuhan. Tapi sebetulnya Tuhan berkata, percuma, sia-sia. Kita pikir kita itu menyembah Tuhan. Kita pikir bahwa kita ini sedang melakukan sesuatu yang diperhitungkan sama Tuhan. Tapi Tuhan berkata, sia-sia. Berarti gak diperhitungkan. Dan parahnya kita itu sebetulnya tahu, tapi kita sedang menipu diri kita sendiri. Kita jalan aja lempeng, tapi Tuhan berkata, sia-sia. Percuma. Bapak Ibu, saya ceritakan aja ya. Minggu yang lalu saya ketemu sama seseorang. Seseorang ini bercerita, hampir kurang lebih setahun sebetulnya dia itu ngalami kolaps saudara, serangan jantung. Tapi untungnya bisa ketolong sampai ke rumah sakit. Padahal beberapa orang berkata sebetulnya kasus seperti ini sudah lewat. Waktu dia di rumah sakit mau tidak mau harus diambil tindakan dipasang ring. Lalu di dalam ceritanya itu, tiba-tiba dia itu bisa kok terbang. Waktu dia lihat loh kok tubuhku di bawah. Jadi itu rohnya diangkat sampai tinggi. Dia bisa lihat meninggalkan, lalu dia ketemu sama satu sosok yang dia gak bisa lihat wajahnya. Kita tahu bahwa itu Yesus. Tuhan Yesus tanya, apa yang kamu lakukan untuk aku? Lalu dia sebut, aku melayanimu selama 20 tahun. Tahukah saudara? Yesus berkata, aku tidak kenal kamu.
Waktu yang bersangkutan ini cerita sama saya, dia berkata, sempat marah. Waduh, percuma dong ikut. Waduh, dia marah, dia galau, tapi dia gak bisa melawan. Lalu tiba-tiba dia itu turun, waktu dia turun dia dengar suara Tuhan, suara Roh Kudus. Ayo, kamu latihan bernafas, aku berikan kamu nafas hidup. Ayo, bernafas, hembuskan, nafas, hembuskan. Beberapa kali lalu dia terjaga, dia dia siuman dari pasca operasi itu. Semenjak hari itu, dia tiba-tiba jadi pendiam. Lalu dia berkata, waktu dia sharing dengan saya, dia berkata sesuatu yang sangat penting. Ya, intinya standar Tuhan itu tinggi. Lalu dia berkata, waktu itu kemarin saya khotbah kan, yang di khotbah Pastor Fuji itu memang betul. Bahwa yang terpenting dalam hidup ini, bahkan dia ngomong, waduh waktu saya ketemu itu sudah sukses, kekayaan apa itu sudah gak berarti lagi. Dari situlah kita ini bisa tertipu Bapak Ibu. Kita menyangka kita sedang beribadah kepada Tuhan, tapi Tuhan berkata, percuma. Nah fatal, itu membuat saya merenung loh saudara. Lewat kesaksian itu betul-betul bicara juga sama saya jangan sampai saya berkhotbah, saya melayani Tuhan, tapi ujung-ujungnya semuanya itu gak diperhitungkan. Lalu Tuhan berkata, gua gak kenal lu. Gawat, percuma, sia-sia engkau beribadah. That's why kita harus meninggalkan kekristenan yang dangkal. Kita nggak boleh cuma sekedar rajin ke gereja. Saudara harus betul-betul perhitungkan apa yang firman dari Yesus itu katakan. Saya bisa katakan, saya bisa konfirmasi bahwa pengalaman supranaturalmu itu real. Itu dari Tuhan. Kenapa? Itu sesuai dengan firman. Itu persis dengan apa kata firman. Kalau pengalaman rohaninya itu nggak persis dengan firman, itu diragukan gitu ya. Tapi kalau itu sesuai dengan firman, dan orangnya juga bukan tipe yang mau gembar-gembor pengalaman rohaninya, ya dia cuma cerita itu kepada orang-orang terdekatnya dan kelompok selnya, bukan yang ini kejadiannya sudah setahun. Saya percaya orang ini tulus dan orang ini gak cari sensasi. Kita betul-betul harus pertimbangkan. Saudara, kita itu bisa menipu diri kita sendiri. Ada blind spots, katakan blind spots. Kalau Anda itu mengendarai mobil lalu ada blind spots, itu berarti sesuatu yang Anda tidak sadari. Kalau Anda itu menyadari bahwa Anda itu punya kelemahan atau punya dosa tertentu dan Anda menyadari, itu bukan lagi blind spots. Contoh, waduh aku sadar ya aku beberapa ada masanya dalam hidupku aku sombong. Itu bukan lagi blind spots karena Anda sudah sadar bahwa Anda sombong. Anda mungkin sudah sadar bahwa Anda itu mungkin menjauh dari Tuhan. Tapi yang bahaya adalah kalau itu jadi blind spots, berarti kita itu sama sekali nggak sadar. Kita menyangka kita sedang memuliakan Tuhan, tapi Tuhan berkata percuma atau sia-sia. Itu namanya kita menipu diri kita sendiri. Sia-sia itu artinya penyembahan kita itu kosong. Tidak diperhitungkan Tuhan. Sia-sia itu artinya penyembahan kita itu tidak di-approve sama Tuhan. Tidak ada maknanya di hadapan Tuhan. Mereka menyembah Tuhan yang benar tapi dengan cara yang salah. Saudara, bahaya bener. Coba kita baca sama-sama 2 Tawarik 7 ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Disinilah pertobatan dan kebangunan rohani itu penting.
Karena pertobatan dan kebangunan rohani itu selalu berurusan dengan hati. Alkitab berkata, keadaan negerimu itu baru bisa pulih setelah engkau itu mencari wajah Tuhan, merendahkan diri, berdoa, lalu berbalik, katakan berbalik. Itu namanya pertobatan. Baru setelah itu, aku akan mendengar dari sorga, mengampuni dosamu, dan memulihkan keadaan dari negerimu. Saudara, kita perlu bertobat. Dan bertobat itu harus sampai ke akarnya. Nah, saya ingin Anda membaca Alkitab ini agak banyak. Coba kita buka 2 Raja-Raja 17, ayat 15 sampai 18. Lalu nanti kita akan baca dari ayat 7 sampai 14 untuk mengetahui bentuk luarnya itu apa. Nah, yang kita baca ini adalah akarnya. Dikatakan ayat 15, dikatakan begini. Mereka menolak ketetapannya dan perjanjiannya yang telah diadakan dengan nenek moyang mereka, juga peraturan-peraturannya yang telah diperingatkannya kepada mereka. Mereka mengikuti dewa kesia-siaan, sehingga mereka mengikuti bangsa-bangsa sekeliling mereka, walaupun Tuhan telah memerintahkan kepada mereka, jangan berbuat seperti itu. Mereka meninggalkan segala perintah Tuhan, Allah mereka. Membuat 2 anak lembu tuangan, juga membuat patung Asyera, sujud menyembah kepada segenap tentara langit, dan beribadah kepada para Baal. Tambahan pula mereka mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api, dan melakukan tenung dan telaah, dan memperbudak dirinya dengan melakukan yang jahat di mata Tuhan, sehingga menimbulkan sakit hatinya. Sebab itu Tuhan sangat murka kepada Israel, menjauhkan mereka dari hadapannya, dan tidak ada yang tinggal kecuali suku Yehuda. Nah, 2 Raja-Raja 17 itu bicara mengenai kerajaan Israel. Satu pasal berikutnya, kalau ini itu Raja Hosea, saudara. Lalu pasal berikutnya itu Raja Hizkia, itu adalah Raja Yehuda. Ingat, Israel sudah pecah. Nah, nanti kita akan bahas 2 pasal ini. Nah, di sini dikatakan kerajaan Israel itu menyembah berhala. Mereka meninggalkan perintah Tuhan. Mereka itu membuat sakit hati. Membuat pedih hatinya Tuhan. Mereka itu melakukan ritual-ritual yang Tuhan gak perintahkan. Mempersembahkan anak dan lain sebagainya. Dan mereka memperbudak diri. Nah, dengan kata lain, mereka itu ketika mereka mengikuti berhala tertentu, mereka jadi seperti berhala itu. Nah, kalau Anda baca di ayat 7 sampai 14, di sana akan kelihatan paling tidak mereka kompromi itu di dalam hal apa saja. Ini jadi cermin buat kita. Coba kita lihat ayat 7. Hal itu terjadi karena orang Israel telah berdosa kepada Tuhan Allah mereka, yang telah menuntun mereka dari tanah Mesir, dari kekuasaan Firaun, Raja Mesir, sampai sini. Tanda pertama itu adalah ungrateful. Gak ada lagi rasa syukur bahwa mereka itu dibebaskan dari Tuhan. Dibebaskan Tuhan dari Mesir. Tapi mereka itu malah mengabdinya bukan kepada Tuhan yang sudah membebaskan mereka. Lalu dikatakan, mereka telah menyembah Allah lain. Yang kedua itu idolatry, penyembahan berhala. Nah, menyembah Allah lain di sini, kalau di dalam konteks kita hari ini bukan menyembah betul-betul ada berhala fisik. Tapi ini loh, the great deception itu ini loh. Kita menyangka bahwa kita itu bisa ikut Tuhan sambil juga ikut dunia. Ini namanya kompromi. Kita menyangka bahwa kita itu bisa ikut Tuhan, tapi juga gandengan sama dunia. Alkitab berkata, kalau engkau menjalani hidup seperti ini, sia-sia ibadahmu. Percuma ibadahmu. Engkau sedang menipu dirimu sendiri. Lalu apa lagi? Tadi sampai mana? Idolatry. Penyembahan berhala, kalau Anda baca di konteksnya, pada waktu itu mereka itu ditawan sama Asyur, saudara. Lalu apa yang terjadi? Orang-orang Israel itu
mengikuti budaya dari Asyur. Orang-orang sekeliling. Mereka tetap menyembah Tuhan, mereka tetap berbakti kepada Tuhan, tapi mereka itu juga berbakti kepada berhala-berhala. Mereka menyangka mereka beribadah, makanya Tuhan berkata, kamu ucapanmu memuliakan aku, tapi hatimu gak demikian. Hatimu itu menyembah berhala yang lain juga. Hatimu sebetulnya jauh daripadaku. Jadi berhala di sini itu apa? Kita itu beribadah kepada Tuhan, kita ke gereja tiap minggu, tapi di hati kita, saudara sedang memegang berhala-berhala tertentu yang Anda gak bisa lepas dan itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Anda sedang pegang sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, sementara Anda juga beribadah kepada Tuhan, lalu Anda merasa fine-fine aja. Itulah yang Tuhan katakan, percuma engkau beribadah kepadaku, sebab yang kau lakukan itu cuma ajaran manusia saja, tapi sebetulnya hatimu gak betul-betul ikut aku. Engkau masih pegang di hatimu itu masih pegang berhala-berhalamu. Hal-hal yang tidak berkenan yang masih engkau sayangi dan masih engkau pegang. Itu namanya idolatry. Ayat yang ke-8. Dan telah hidup menurut adat istiadat bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan Israel. Ada terjadi conformity. Apa maksudnya conformity? Kita menjadi serupa dengan dunia. Kita ikut menyembah atau tata cara yang dunia lakukan. Ini mulai ya bergeser. Lalu dikatakan apa? Dan menurut ketetapan yang telah dibuat raja-raja Israel. Raja-raja Israel itu mendirikan berhala-berhala. Dan umatnya itu ikuti. Jadi budaya luar jadi budaya kita. Budaya dunia jadi budayanya orang Kristen. Makanya nggak ada bedanya. Yang berikutnya, dan orang Israel telah menjalankan hal-hal yang tidak patut terhadap Tuhan. Saya bacakan versi New King James, bahasa Inggrisnya itu dikatakan begini. And the children of Israel did secretly those things that were not right against the Lord. Ada kata secretly. Dan orang Israel itu diam-diam secara rahasia melakukan hal-hal yang tidak patut di hadapan Tuhan. Dosanya itu secrecy. Nggak kelihatan, nggak nampak, tersembunyi. Orang yang punya double life, itu seringkali diam-diam melakukan yang nggak patut. Saudara, kita kalau di gereja kayak malaikat semua, betul ya? Tapi diam-diam waktu nggak ada orang lihat, secretly kita itu melakukan hal-hal yang tidak berkenan, tidak patut di hadapan Tuhan. Lalu dikatakan begini, mereka mendirikan bukit-bukit pengorbanan dimanapun mereka diam, baik dekat menara penjagaan maupun dekat kota berkubu. Mereka mendirikan tugu-tugu berhala, tiang-tiang berhala di atas bukit yang tinggi di bawah setiap pohon yang rimbun. Di sana, di atas segala bukit, mereka membakar korban seperti bangsa-bangsa yang telah diangkut Tuhan tertawan dari depan mereka. Mereka melakukan hal-hal jahat sehingga mereka menimbulkan sakit hati Tuhan. Mereka beribadah kepada berhala-berhala walaupun Tuhan telah berfirman kepada mereka, jangan kamu berbuat seperti itu. Tuhan telah memperingatkan kepada orang Israel, kepada orang Yehuda, dengan perantaran semua nabi, katakan semua nabi. Dan semua tukang tilik itu pelihat, seers. Berarti ini nabi juga, hamba-hamba Tuhan. Berbaliklah kamu dari jalan-jalanmu yang jahat dan tetaplah ikuti segala perintah dan ketetapanku sesuai dengan segala undang-undang yang telah kuperintahkan pada nenek moyangmu. Yang telah kusampaikan kepada mereka dengan perantaran hamba-hambaku para nabi. Kompromi keenam setelah secrecy menjalankan hal-hal yang gak patut diam-diam. Itu adalah mereka sama sekali tidak mengindahkan peringatan Tuhan. Semua nabi sudah dikirim, semua pelihat sudah dikirim, mereka tidak mengindahkannya. Dan kompromi ketujuh dikatakan begini, tetapi mereka tidak mau mendengarkan, melainkan mereka menegarkan tengkuknya seperti nenek moyang yang tidak percaya kepada Tuhan Allah mereka. Kompromi ketujuh adalah mereka mengeraskan hati mereka. Ini namanya stubbornness.
Kalau yang sebelumnya mereka tuh neglect, diperingatkan, di-neglect terus, diabaikan, tidak mau mendengarkan. Ketujuh itu mereka sudah sampai di titik stubborn. Hati nuraninya sudah tumpul. Mereka tidak taat kepada Tuhan. Bapak Ibu, ini adalah gejala-gejala penipuan dalam diri kita. Kita menyangka dosa mereka apa sih? Sederhana. Ayat 33 dikatakan begini. Ini akarnya. Coba kita lihat ayat 33. 2 Raja 17 ayat 33. Ini akarnya. 7 kompromi tapi akarnya cuma 1. Ini. Mereka berbakti kepada Tuhan. Katakan berbakti kepada Tuhan. Tetapi pada itu mereka beribadah kepada Allah kecil. Allah mereka. Sesuai dengan adat bangsa-bangsa yang dari antara mereka diangkut tertawan. Jadi mereka, orang Israel, mereka itu beribadah kepada Tuhan. Berbakti kepada Tuhan. Mereka itu menginginkan Allah Israel. Tapi mereka juga gandengan tangan sama berhala-berhala, Allah-Allah lain seperti adat orang-orang yang diangkut bersama dengan mereka. Bahaya kedua, yang pertama kemunafikan, yang kedua adalah kompromi. Tuhan berkata, percuma ibadahmu. Kita ini kelihatannya bisa rohani, kita menyembah Tuhan, tapi diam-diam kita ini juga punya berhala di hati kita. Dan Tuhan melihat, kok kita oke dengan itu. Tapi kabar baiknya saudara, kalau Anda baca satu pasal berikutnya, 2 Raja-Raja 18. Itu adalah Raja Yehuda namanya Hizkia. Saudara. 2 Raja-Raja 18 ayat 5 dan 6 dikatakan begini. Ia percaya kepada Tuhan Allah Israel. Dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun sebelumnya, tidak ada yang sama seperti dia. Ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikuti dia. Dan ia berpegang kepada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada siapa? Musa. Anda tahu, saudara, raja ini mengadakan reformasi, berhala-berhala disingkirkan. Ya, ini yang namanya pertobatan. Dan Tuhan mau kita melakukan hal yang sama. Katakan amin. That's why discipleship itu penting. Karena ini bicara kita mengikut Yesus. Yang terakhir saudara, yang terakhir. Kita kembali ke Markus pasal 7, tapi sekarang kita baca ayat berikutnya. Tadi kita berhenti di ayat 7. Sekarang kita lanjut di ayat 8 sampai 13. Perhatikan. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Katakan perintah Allah kamu abaikan. Perhatikan. Peringatan Tuhan kepada gereja, kepada kita adalah yang pertama, hati-hati dengan ketidaksesuaian antara mulut dengan hati. Ya, hati-hati dengan ini. Tuhan itu lihat hati. Kalau Anda mau diperhitungkan Tuhan akan bekerja di hati kita. Tuhan akan urusi hati kita. Katakan amin. Yang kedua, hati-hati dengan yang namanya kompromi. Kalau yang pertama kemunafikan. Yang kedua itu hati-hati dengan penipuan. Kita bisa tertipu. Kalau kita itu hidup di dalam kompromi, kita ini beribadah kepada Tuhan tapi juga berpegang kepada hal-hal yang kita sayangi dalam hati kita yang kita tahu itu gak berkenan di hadapan Tuhan. Alkitab berkata, hati-hati engkau tertipu. Engkau menyangka engkau beribadah tapi Tuhan berkata percuma atau sia-sia. Itu namanya kompromi. Katakan kompromi. Nah yang ketiga, hati-hati dengan yang namanya penyimpangan. Kenapa? Kalau Anda itu sudah yang pertama, sudah gak sesuai antara hati dengan mulut, antara hati dengan tindakan, lalu Anda itu kompromi, Anda menyangka bahwa Anda beribadah, tapi Anda juga bisa bergandengan tangan sama berhala, kepada Tuhan dan berhala. Anda menyangka itu fine, Anda tertipu. Yang ketiga,
derajatnya akan meningkat. Biasanya dalam hidup kita akan mengabaikan perintah Allah. Dan kita akan menjalankan adat istiadat, tradisi. Dengan kata lain, mulai bergeser nih nilai-nilai dalam hidup kita. Apa yang firman katakan tidak, kita anggap boleh. Dan kita ngomong itu dengan penuh keyakinan. Coba kita baca ayat berikutnya. Yesus berkata pula kepada mereka, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, Musa itu perwakilan dari Taurat atau firman. 5 kitab Musa itu Kejadian sampai Ulangan. Ya. 5 kitab pertama dalam Perjanjian Lama. Lalu dikatakan apa? Karena Musa telah berkata, hormati ayah ibumu, siapa yang mengutuki ayah atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, lihat, firman berkata begini, Taurat Musa berkata begini, kita berkata begini. Kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapak ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk korban. Apa itu korban? Yaitu persembahan kepada Allah. Maksudnya apa korban? Jadi orang Israel itu begini loh. Ingat ya tadi, menurut hukum Taurat, kamu itu harus hormati ayah ibumu. Engkau harus memelihara ayah ibumu. Itu hukum Taurat atau firman. 5 kitab Musa. Tapi mereka itu punya Talmud. Talmud itu isinya apa? Misna tadi. Dari hukum-hukum Allah itu dijabarkan, dirinci, terus dikomentari dalam bentuk Gemara. Sehingga Talmud itu adalah Misna, kompilasi dari Misna plus komentar Gemara. Jadi satu itu namanya Talmud. Isinya itu tradisi lisan. Isinya itu adalah pengembangan dijabarkan dari hukum Taurat itu dirinci untuk dilindungi. Jadi ada aturan-aturan tambahan. Sebetulnya itu adalah aturan buatan manusia. Itu lebih tebal daripada Taurat sendiri. Saudara. Dan Misna itu sendiri dengan berani mengklaim atau mengajarkan 2 hal. Bahwa kalau ada orang menentang perkataan Rabi, itu lebih berat hukumannya daripada menentang Taurat. Kalau ada orang yang menentang ahli Taurat, punya tulisan atau komentari, yaitu lisan hukum tertulis tersebut, tradisi tersebut, itu hukumannya jauh lebih berat daripada menentang Taurat, firman Allah sendiri. Dan Misna atau Talmud itu sendiri mengangkat ahli Taurat, Rabi itu di atas Alkitab atau firman. Kedudukannya jauh lebih tinggi daripada firman. Makanya Tuhan itu langsung maju dan dia berkata, ya kamu salah. Kamu abaikan firman demi tradisi manusia. Kamu kesampingkan firman. Firman berkata, hormati ayah ibumu. Tapi kamu berkata dari tradisimu, oh ini kan uang untuk memelihara ayah ibuku. Ini dipakai untuk korban. Mereka sedang berkata demikian loh. Berarti ini uang kalau persembahan bagi Tuhan ini nggak boleh diotak-atik, nggak boleh disentuh. Dengan kata lain itu cuma dipakai untuk tameng bahwa berarti ini uang tidak boleh atau tidak bisa diberikan kepada orang tua, tidak segera diberikan. Jadi bisa aku tahan dulu karena ini untuk Tuhan. Dengan kata lain, perintah manusia kamu tinggikan, perintah Allah kamu rendahkan. Lalu ayat berikutnya. Ayat 12. Maka kamu tidak akan membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapaknya atau ibunya. Dengan demikian, firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku. Demi adat istiadat yang kamu ikuti. Dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan. Dan banyak hal lain. Intinya apa? Firman Allah dibuat gak berlaku. Demi mereka punya aturan sendiri. Bapak Ibu, coba cek dalam hidup Anda. Sudahkah ada penyimpangan-penyimpangan?
Firman berkata A, tapi Anda punya pembenaran, Anda punya excuse, Anda punya pembenaran, ini nggak berlaku. Firman berkata B, ini nggak berlaku. Saudara, Anda jangan bilang bahwa firman itu cuman hukum tertulis. Saudara, yang cuman, oh ini cuman sebatas hukum tertulis, bisa aku cancel. No, kalau itu tertulis di dalam Alkitab, itu pasti ada makna rohaninya. Katakan amin. Pasti ada makna rohaninya. Semua yang ada dalam hukum Taurat, kelihatannya itu aturan tertulis, tapi itu pasti ada hubungannya dengan bagaimana kita berjalan di hadapan Tuhan. Tapi sudah mulai ada penyimpangan. Oh, gak apa-apa. Makanya dunia itu Anda harus tahu, atmosfernya, iklimnya itu ke arah situ, saudara. Ya, Tuhan sudah berkata bahwa pria itu menikahnya sama wanita. Itu sudah jelas dari kitab Kejadian. Cuma ada 2 gender, tapi Anda lihat dunia atmosfer kemana? Ya, firman dibuat gak berlaku. Ya, yang berlaku itu adalah relativisme. Yang benar bagimu belum tentu benar bagiku. Firman berkata, kamu harus ikut aku. Go and make disciples. Jadikan semua bangsa itu muridku. Mereka harus diajar untuk ikut Yesus. Tapi kita berkata, itu berlaku bagi kamu, tapi gak berlaku bagiku. Kita ngomong discipleship itu adalah panggilan Yesus Kristus. Anda berkata, itu relevan buat gerejamu, gerejaku beda. Gerejaku gak menganut discipleship. Kita menyangka bahwa discipleship itu adalah preference. Gereja A, gereja B. No, discipleship itu perintah Allah. Go and make disciples. Jadikan semua bangsa muridku. Mengikut Yesus itu adalah panggilan tertinggi. Makanya kita gak bisa ikut Tuhan itu cuma sekedar percaya kepada Yesus, titik. No. Nah, banyak hal di dalam Alkitab kita reduksi, oh relatif. Itu buat Pastor Fuji kebenaran itu, tapi bagi keluargaku dan bagi aku, itu gak berlaku. Apa yang benar bagimu belum tentu benar bagiku. Apa yang baik bagimu belum tentu baik bagiku. Ya, ikut CG. Tuhan perintah Tuhan, janganlah engkau menjauhkan diri dari kebiasaan ibadah-ibadah yang dibiasakan beberapa orang. Kata ibadah di situ itu bukan cuman ibadah monolog begini. Tapi itu ibadah kelompok kecil. Di dalamnya itu kamu saling membangun, saling menasihati, saling menghibur. Oh, itu gak berlaku. Itu kan cuman gerejamu, Pastor Fuji. Itu kan cuman GMS aja yang keluar-keluar soal kelompok kecil. Buktinya toh ada gereja lain juga gak pakai kelompok kecil juga jalan. Relatif, semuanya dibikin relatif. Saudara, padahal itu perintah Tuhan. Toh ada orang Kristen yang lain juga gak perlu dimuridkan segala. Gak perlu ikut Yesus segala. Mereka menjalani sesuai dengan apa yang mereka anggap benar. Berarti relatif, Pastor Fuji. Bagimu benar tapi bagi orang lain belum tentu benar. Dan aku memilih yang itu. No, kita perlu berhati-hati Bapak Ibu. Karena ini peringatan besar dari Tuhan. Katakan amin. Banyak kebenaran-kebenaran yang firman nyatakan, tapi kita anggap itu gak berlaku karena kita hidup di zaman modern. Gak berlaku lagi, Pastor Fuji. Coba cek ya, apakah Anda sudah mulai ada ketidaksesuaian, hidup dalam kemunafikan. Kedua, apakah Anda itu hidup dalam deception, Anda itu hidup dalam kompromi, Anda merasa dengan kompromi, Anda oke di hadapan Tuhan. Alkitab katakan percuma. Yang ketiga, apakah sudah terjadi penyimpangan dalam kehidupan Anda? Dimulai dari pikiran Anda mempercayai sesuatu yang salah, yang bertentangan dengan firman. Hati-hati, that's why. Saudara, kenapa kok gereja ini terus menekankan discipleship? Please, saudara, kami mengundang Anda di akhir bulan ini, hari Sabtu ini, join us. Pendaftaran masih terbuka. Ya, ikut daftaran diri Anda. Karena kita akan banyak bicara tentang pemuridan di situ.
CG Conference. Amin. Tutup Alkitab kita, mari kita